bibit itu jadi salah satu dasarnya banget keberhasilan untuk usaha budidaya. Karena permasalahan kita di Indonesia adalah pertanian yang selalu gagal. Pertanian yang selalu ada aja kendalanya gitu aku ngelihatnya. Ternyata memang bibit itu punya poin yang besar banget untuk keberhasilan budidaya. Ternyata bukan cuma sekedar tumbuh, tapi bisa ngehasilin lebih banyak, lebih tahan terhadap penyakit. Itu menjadi hal yang benar-benar jadi poin penting banget buat di petani. Dulu kita memandang bahwa pertanian itu ya memang bisnis-bisnis skala kecil. Tapi ternyata begitu diyakinin, begitu diusahakan dengan keras, dengan didoakan terus, ternyata kita bisa sampai seluas ini. Nama aku Hilda Septiana, biasa dipanggilnya Hilda. Aku sekarang usianya 31 tahun. Sekarang kesibukannya lagi bangun bisnis namanya Tanam Muda. Jadi kebetulan di sini jadi ownernya aku sendiri. Di sini Tanam Muda ini sebuah pembibitan tanaman yang fokus kita itu di tanaman horti, khususnya itu di tanaman buah sama sayur. Jadi kalau ngomongin komoditi, mungkin kita cukup luas ya. Komoditinya mulai dari ada cabai, tomat, terong, dan tanaman-tanaman sayur lainnya lah yang memang mungkin di Indonesia juga masih jarang muncul ya, maksudnya jarang ditanam. Nah kalau untuk varietas kita di Tanam Muda mungkin udah hampir semai 43 jenis varietas, jadi cukup beragam karena kita tersebar di beberapa wilayah, jadi permintaannya cukup beragam juga. Oke, kita Tanam Muda, cabang pertama kita dan pusat kita sebenarnya ada di Sukabumi, di Tasikmalaya ini cabangnya keduanya kita. Terus kita cabang ketiga ada di Bogor, Garut, sama kita juga lagi merambah nih ke Jawa Tengah. Ada cabang terbaru kita, 2 cabang itu di Magelang. Kalau cabang produksi kita sekarang ada 6. Misalnya kemitraan, jadi ada tempat-tempat kecil lainnya yang cuman fokus untuk penjualan sama shelter nampung aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau fokus kita di Tanam Muda itu memang jualan bibit ya. Tapi dari awal kita bangun Tanam Muda sebenarnya kita pengen sematkan banyak hal-hal kecil lainnya juga. Karena kita ngelihat bahwa petani di daerah-daerah yang mostly sekarang kita cover di Jawa Tengah sama Jawa Barat ini masih banyak banget petani yang tanda kutipnya mungkin konvensional ya kita bilangnya. Karena masih banyak petani yang ngasilin bibit itu datangnya dari benih yang mereka tanam sendiri. Jadi contohnya biasanya petani akan nanam cabai, terus buah cabainya bagus, terus nanti mereka ambil buahnya itu untuk jadiin benih sendiri. Terus mereka akan semai dan tanam lagi. Nah, dari segi ilmunya sih sebenarnya ini tuh ada gap, ada resiko yang besar banget kita lihatnya. Selain saya juga basicnya dari pertanian, jadi sedikit banyaknya udah belajar tentang struktur dan fisik dari tanaman. Jadi sebenarnya di Indonesia sendiri itu ada satu peraturan yang mengatur bahwa harusnya ada standar kelayakan untuk suatu benih itu bisa disebar atau bisa ditanam kembali gitu. Nah jadi karena kita Tanam Muda ngelihat masih banyak banget yang tadi dengan konsep konvensional, otomatis resiko untuk gagal panennya juga jadi lebih besar. Nah kita hadir sebenarnya pengen mengedukasi mereka bahwa mereka udah harus move nih ke penggunaan benih berkualitas yang melewati standar pengawasan yang pas, yang benar gitu ya. Sudah melewati fase-fase pengujian genetik yang benar supaya apa? Kedepannya begitu mereka nanam, tanaman itu jadi seragam. Begitu mereka nanam, jenis tanamannya dan ciri fisiknya sama. Otomatis untuk kita ngomongin dapat hasil panen yang berkualitas, hasil panen yang melimpah, itu peluangnya jadi lebih tinggi. Itu sih sebenarnya arah kita dari Tanam Muda. Kayaknya tuh hal kecil seperti itu yang bisa ke depannya bisa jadi perubahan untuk hasil panen dan kualitas panen di petani. Kalau keluarga dibilang background petani juga enggak ya sebenarnya, karena kebetulan saya orang Padang, jadi punya culture merantau dari orang tua. Jadi memang orang tua saya dari dulu sudah pindah dari kota satu ke kota lainnya, pulau satu ke pulau lainnya, karena memang tuntutan pekerjaan ya orang tua. Jadinya kami sekeluarga ikut pindah-pindah. Cuman memang dari nenek, dari kakek itu mereka di daerah kesannya adalah petani yang cukup besar dulunya gitu ya. Jadi akhirnya orang tua punya turunannya lah ya, akhirnya punya tanah dan lain sebagainya. Memang beberapa nggak kekelola. Dulu pas awal memutuskan untuk kuliah, salah satu alasannya adalah pengen nih tanah-tanah yang cukup luas ini bisa kita kelola, bisa aku manfaatkan dan maksimalkan gitu. Itu jadi salah satu awalnya dulu.
dan aku lihat masih banyak banget sistem konvensional yang aku mikir waktu itu, oh aku mungkin bisa jadi salah satu agen peubahnya nih, harusnya apa ke apa gitu ya. Nah kalau ngomongin lanjutannya background pendidikan, aku kebetulan lulusan dari IPB, aku fokus ke jurusannya industri benih. Jadi memang sudah cukup sejalan sama yang dibangun sekarang. Terus setelah memutuskan mulai bisnis, aku ngelanjutin pendidikan ke jurusan manajemen bisnis. Jadi satu kesatuan ya ilmunya. Aku sempat bekerja di salah satu startup yang dia juga bergerak di bidang pertanian. Aku kerja di startup itu hampir 5 tahun lah ya. Akhirnya karena udah punya mimpi dari awal pengen ngebangun bisnis ini sendiri dan udah lebih mature juga, udah lebih kebayang bisnisnya akan seperti apa dibangun. Jadi pas banget momennya di 5 tahun aku ngerasa bahwa aku udah lebih siap nih gitu, dari segi mentalnya, dari segi planningnya juga. Dan waktu itu kita dapat opportunity yang bagus banget juga. Adanya COVID waktu itu ya yang memaksa kita harus stay di rumah, banyak perusahaan yang harus lay off, yang banyak bermunculan tanda kutip ya, aku nandanya petani fresh grad. Jadi ketika itu banyak banget profesi sebagai petani tuh dianggap profesi yang paling mentok deh dilakuin gitu. Jadi entah dari apapun background sebelumnya, terus ketika udah ada hal yang harus di lockdown atau hal yang harus dihentikan, ini menjadi kayak tani itu jadi profesi paling dicari, yang paling gampang mungkin menurut mereka. Nah, tapi aku ngelihat bahwa di sini tuh justru ada peluang yang besar banget, karena memang bibit itu jadi salah satu dasarnya banget keberhasilan untuk usaha budidaya. Nah, dengan adanya petani-petani baru ini, kegiatan penyemaian itu menjadi hal yang sulit ternyata, karena penyemaian ini butuh kontrol khusus, terus butuh pengawasannya khusus gitu ya, perlu ruang khusus. Jadi banyak banget petani yang udah mahir pun sering banget gagal di persemaian. Nah jadi apalagi nih petani-petani yang baru, jadi kelihatannya kayak wah ini jadi peluang baru nih, kita sediain aja deh yang udah jadi. Mulai banyak banget pertimbangannya terkait wilayah mana nih yang harus aku bangun. Akhirnya ada beberapa poin yang menandai aku untuk ngebangun itu. Pusat kita ada di Sukabumi yang awal gitu. Pilihannya kenapa Sukabumi? Pertama, karena dulu aku kerjanya di Jakarta, jadi rasanya Sukabumi adalah daerah yang paling dekat nih yang bisa diakses. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dari pekerjaan sebelumnya juga aku sempat handle beberapa wilayah di Sukabumi. Jadi aku udah mulai pelajarin juga karakter dan kebutuhan di sana, dan aku ngelihat memang ada potensi untuk penyediaan bibit yang bagus di sana. Karena aku ngelihat secara pertaniannya di sana lebih maju, otomatis aku mikirnya bahwa orang-orang di sana akan lebih open minded untuk nerima hal yang beda nih. Bahwa sekarang ada orang yang jual bibit aja nih, jadi nggak usah repot di semai. Perjalanannya dimulai dari sana sampai akhirnya bisa berhasil. Kita bikin bangunan, kita fokus untuk coba produksi dulu memang dari awal, karena ya balik lagi ya belum ada pasarnya sama sekali. Cuman kita berani-beraniin aja. Jadi pas awal produksi kita isi full pembibitannya itu sekitar 400 sampai 500 tray. Jadi kalau mungkin dimodalin ke bahan baku mungkin around 50 jutaan. Kita gambling untuk kita masukin ke dalam semayan. Belum ada pasar, belum ada PO dan lain sebagainya. Cuman keyakinan kecil ya waktu itu bahwa oh kita bisa jual kok ini gitu. Di produksi kita pertama kita menjual lebih dari setengahnya. Setahun pertama kita komit untuk build sistemnya. Kita komit untuk ngebangun timnya dulu. Kita komit untuk testing semua standarnya kita dulu, karena memang target kita juga bisa berkembang ke wilayah lain ya. Jadi akhirnya kita persiapkan sistemnya tuh untuk bisa diduplikat dulu. Jadi begitu ready untuk diduplikat, kita siap tuh kayak 1, 2, 3 langsung buka gitu ya. Jadi itu targetnya di awal. Tahun kedua, sekarang kita hampir mungkin lebih kurang ya. Di satu cabang omset sekitaran 80 sampai 130 juta di setiap cabang di setiap bulan biasanya. Kalau kita ngelihat potensi di bisnis pembibitan sendiri, saya pun ya sebagai yang bergerak di sini cukup kaget ternyata. Kalau kita ngelihat rekap perjalanan kita aja di Tasik, kita sampai hari ini reportnya mungkin untuk cabang kita di Tasik aja kita bisa menyediakan sampai 17 juta bibit. Dari mulai kita awal ngebangun ini sampai ke hari ini ya. Itu mungkin kalau kita omsetin ya sekitar 3 M-an untuk omset ya kita ngebahasnya. Ya di sanalah akhirnya kita
kalau bilang potensi di pembibitan besar, ya ternyata bisa sebesar itu gitu. Jadi semakin aku rasa sistemnya makin terintegrasi, semakin saling dorong satu wilayah dengan wilayah yang lain, otomatis jadi pengenalannya lebih luas. Jadi kayak kita Tasik juga, kita jualannya nggak cuma di Tasik. Jadi biasanya kayak ada cabang kita yang lain, ada di Tasik nggak gitu. Jadi diarahin. Jadi akhirnya satu cabang dengan cabang yang lain tuh akhirnya didorong-dorongan buat lebih luas penjualannya gitu. Kalau untuk sekarang sih, mungkin nanti bisa confirm buat orang-orang yang mendengar ini, mungkin di semua kota dari semua cabang yang kita punya, mungkin kita bisa bilang kita yang paling besar sekarang. Sama sih ya, aku ngebangun bisnis tuh dari awal niatnya cuman pengen mandiri. Jadi pengen merasakan bagaimana mencari ide, pengen merasakan gimana perjalanan ketika mau capai mimpi gitu ya. Aku ngelihat bahwa Tanah Muda ini adalah mimpi yang aku bangun dulu dari masa aku sekolah, dari kuliah lah aku bilangnya. Ini menjadi target yang selalu aku ingat, walaupun udah kerja sebelumnya ya, selalu aku fokusin bahwa aku punya mimpi yang harus aku coba jalanin. Jadi aku pengen lihat kenapa banyak banget orang sukses di luar sana, banyak banget orang yang berhasil di luar sana. Kayak aku juga pengen tahu kuncinya tuh apa. Nah cuman aku nggak punya motivasi kali ya sebesar orang-orang di luar sana, perusahaannya harus besar apa, harus seberapa banyak karyawan, harus seberapa besar omset. Itu sama sekali dari awal nggak pernah aku ukur. Karena buat aku tahu batas berhasil yang aku mau gitu ya. Jadi nggak pernah ngelihat bahwa harus sebesar apa dan gimana. Jadi dari awal pun ngebangun Tanah Muda ini nggak pernah berpikir bahwa kita akan sebesar apa dan gimana gitu ya. Target aku hanya kita bisa menjadi bisnis yang long term. Aku pengennya kayak bisnis-bisnis terdahulu lah ya. Punya bisnis bisa 20 tahun, 30 tahun. Kenapa enggak gitu ya. Aku ngerasa bahwa pembibitan juga punya potensi yang jangka panjang kayak gitu. Ya mungkin nanti bisa menjadi warisan turun-temurun buat aku, mungkin juga bisa jadi warisan turun-temurun buat karyawan-karyawan aku ke depannya gitu ya. Karena memang harapan aku justru nanti ke depannya karyawan-karyawan juga bisa mandiri. Jadi kita makin luas, makin banyak. Jadi pertanyaan terkait pernah nggak memimpikan Tanah Muda bisa sebesar ini? Tentu tidak. Karena aku ngelihat bahwa dulu kita memandang bahwa pertanian itu ya memang bisnis-bisnis skala kecil. Tapi ternyata begitu diyakinin, begitu diusahakan dengan keras, dengan didoakan terus, ternyata kita bisa sampai seluas ini. Banyak hal yang dulu bahkan aku juga nggak mimpikan, akhirnya bisa aku capai. Hal yang dulu nggak pernah terpikirkan untuk beli, akhirnya bisa pelan-pelan menabung dan dibeli. Aku rasa hasilnya melebihi apa yang dimimpikan. Jadi kalau ngomongin pencapaian, udah bisa beli kendaraan sendiri, udah bisa punya rumah sendiri, sudah bisa ke negara-negara yang kita pengen. Dan menurut aku kebebasan di Tanah Muda yang kita miliki, dan yang rasanya suksesnya menurut aku tuh punya bisnis yang sama sekali tidak punya pinjaman. Dan yang paling aku syukurin sebenarnya bukan soal seberapa banyak dan seberapa besar yang aku capai hari ini tentang materinya, tapi aku ngelihat perkembangan dari timnya. Mereka yang datang ke sini awalnya fresh grade, sekarang sudah mahir. Bahkan mereka justru yang ngebantu aku untuk ngasilin dan jadi Tanah Muda ini gitu ya. Akhirnya sudah pada punya rumah, udah pada menikah ya, sudah pada bisa jalan-jalan juga kemana. Nah lebih ke sana sih pencapaian yang aku rasa terbesar ya buat aku gitu. Kalau bisnis sekarang mungkin ya, banyak bisnis yang kita pengen cepet omsetnya besar. Dan gak ada salahnya juga sih aku lihat. Tapi aku memilih jalur lain. Aku pengen kita akhirnya punya bisnis tuh jangka panjang. Aku gak punya cabang segini banyak. Yang aku punya cuman menaungi dan ngebantu kalian untuk bikin tempat kalian masing-masing. Jadi gimana tempat ini tergantung sama tim di cabangnya masing-masing. Jadi kalau saya semakin lama pengen di sini, semakin benerlah saya bekerja. Mungkin lebih kayak gitu ya. Karena buat aku penting adalah mereka menjalani kehidupan yang balance. Jadi mereka tetap bekerja, tapi kehidupan personalnya mereka juga tetap bahagia ya, harapannya gitu. Jadi pengennya Tanah Muda menjadi rumah keduanya buat mereka gitu. Jadi selalu dipesankan, kalian jaga ya rumah kalian masing-masing, kalian jaga ya area kalian masing-masing, kalian jaga ya usahanya kalian masing-masing. Nah kalau yang terjadi masalah dan lain sebagainya, yang dirugikan literally bukan aku, tapi mereka. Ini kan rumah kalian, ini tempat tinggal kalian, tempat hidup dan kehidupannya kalian. Aku rasa kalau menceritakan kunci suksesnya untuk usaha tuh ada dua keyakinan. Keyakinan bahwa kita semua punya jatah gagal dan keyakinan bahwa kita semua juga bisa berhasil. Menurut aku tuh dua hal yang memang harus balance. Karena apa? Ketika kita bangun usaha tapi takut gagal juga nggak pernah mulai. Tapi ketika kita yakin berhasilnya doang, begitu gagal kita juga nggak bisa bangkit lagi. Percaya bahwa
nggak ada bisnis yang berjalannya gampang. Banyak banget batu-batu kerikilnya, banyak banget problem-problemnya yang bahkan tidak tertebak. Mau itu pebisnis seplanner apapun, menurut aku banyak hal yang terjadi di lapangan akhirnya bikin jalur kita bisa kemana-mana. Dan yang paling penting sebagai kita business owner, aku rasa lebih ke tenang ya. Semakin kita tenang, semakin tim yang di bawahnya juga kebawa tenang gitu. Aku sadarin bahwa akan ada masa di mana mungkin Tanah Muda ini nggak rame. Dan akan ada masa yang aku yakin bahwa kita akan sangat bersinar, kayak gitu. Jadi keseimbangan itu terus yang aku bawa. Jadi akhirnya begitu ada masalah atau begitu ada problem yang dilaporkan sama tim atau ada hal-hal yang dilaporkan sama tim, konteksnya cuma satu, jangan berpikir ribet. Karena aku rasa semua masalah itu ada penyelesaiannya. Jadi cuman perihal kita mau ngambil ini akhirnya akan berdampak ini. Kita ngambil ini akan berdampak ini. Semuanya punya dampak. Jadi kita tinggal milih aja dengan santai harusnya dampak mana nih yang masih bisa kita lewatin. Karena kita juga ngelihat banyak banget ternyata kompetitor yang juga muncul dan kita juga sangat tidak khawatir akan itu. Bukan karena kita apa dan gimana gitu ya. Tapi kita percaya bahwa rezekinya sudah tertakar gitu ya. Kalau tantangan terberat aku rasa munculnya justru dari eksternal kita ya, maksudnya dari pelanggan kita. Ada momen di mana aku bekerja sama dengan mitra, di mana mereka mungkin kehilangan trust dari pelanggannya mereka ya bahasanya. Akhirnya itu serangannya ke kita. Kok bibit terlambat dikirim ya? Kok bibit jadinya kayak gini ya? Kok bibit saya diterimanya jenis ini ya? Ternyata masalah itu memang harus kita bereskan. Kita mau jelasinnya kemana? Mau klarifikasi ke apa dan lain sebagainya. Sampai akhirnya kita ketemu, kita datengin aja deh satu-satu gitu. Kita cari infonya, kita cari salahnya di mana. Ternyata gitu ya. Begitu ada juga pastinya persalah dari kita dan kita menyadari itu dan kita minta maaf, ternyata everything is okay setelah itu gitu ya. Semua orang ternyata bisa menerima itu. Jadi ternyata kalau kita salah, perlunya cuma mengaku kita salah dan perbaiki. Jadi aku rasa tuh modal yang besar banget ya. Kadang kita sebagai business owner ngerasa bahwa apa-apa yang kita hasilin udah bagus. Apa-apa yang udah kita hasilin udah yang terbaik gitu. Sampai kita lupa bahwa ngomongin terbaik itu kembali lagi siapa sih penggunanya gitu. Nah jadi kita mulai belajar dari sana. Pelanggan pun jadi happy ya. Yang tadi awalnya komplain, marah-marah dan lain sebagainya, hari ini jadi pelanggan setianya kita gitu ya. Yang jadi titik balik buat aku yang rasanya aku udah di jalur yang benar nih gitu. Aku udah berusaha, udah punya bisnis di jalur yang benar itu ketika kita datengin lahan petani yang nerima bibit dari kita gitu. Pas datang ke sana, mereka dengan sumringah ya, yang kayak kita nggak janjian nggak apa, tapi mereka sumringah begitu kita datang. Oh, ibu datang, ini nih bibit yang kita beli dari Tanah Muda. Wah, hasil panennya ini udah panen keberapa, dapat lagi harga mahal dan lain sebagainya gitu ya. Itu jadi kayak wah, ini nih gitu. Karena permasalahan kita di Indonesia adalah pertanian yang selalu gagal. Pertanian yang selalu ada aja kendalanya gitu aku ngelihatnya. Mereka ngerasa bisa berhasil dari bibit karena kan mereka yang benar-benar paham di lapangan gitu ya. Jadi aku rasa mereka nggak sekedar cuman karena kita datang terus ngerasa bahwa ini dari bibit loh gitu ya. Padahal kan harusnya itu jadi kesempatan mereka, kalau tidak puas mereka bisa komplain kayak kita gitu ya. Tapi mendengar justru makin banyak pelanggan kita yang aku datengin, mereka semakin puas sama kualitasnya. Ternyata memang bibit itu punya poin yang besar banget untuk keberhasilan budidaya. Ternyata bukan cuma sekedar tumbuh, tapi bisa ngehasilin lebih banyak, lebih tahan terhadap penyakit gitu ya. Itu menjadi hal yang benar-benar jadi poin penting banget ternyata buat di petani. Kita di Tanah Muda tidak menjual bibit yang hijau itu karena kita pupuk. Kita sangat minim perawatan pupuk dan nutrisi lain sebagainya. Dan kenapa kita mencari wilayah-wilayah memang di wilayah pertanian supaya kondisinya tidak berbeda gitu. Jadi ada juga mungkin di luar sana yang mereka bibitnya bagus dan lain sebagainya karena dipaksa dengan nutrisi dan lain sebagainya gitu ya. Bukan dengan memaksimalkan perawatannya. Akhirnya apa? Begitu sampai di lahan itu seperti bayi manja. Jadi akhirnya si bibit ini nggak siap di lapangan gitu ya. Nah sementara kami fokus bahwa bibit yang dibawa dari sini juga langsung siap di lapangan gitu. Makanya kami punya standar-standar khusus. Idealnya di usia berapa, dibawanya pakai apa, medianya, komposisinya harus apa dan lain sebagainya. Kami fokusnya di sana. Karena itu tadi. Karena aku ngerasa bahwa titik baliknya itu adalah soal kualitasnya. Soal kebahagiaan petaninya. Ngerasa bahwa bibit dari kita itu hasilnya jadi lebih banyak. Padahal siapa yang tahu ya, pada akhirnya kan mereka yang ngerawat. Tapi begitu dengar kayak poinnya, wah bibitnya bagus, berhasil, kayak saya mau tanam lagi. Bahkan ada beberapa nih kadang bibit yang sudah afkir dalam konteksnya kita,
tapi masih sangat layak ditanam bagi konteksnya petani, itu kita sering bagi namanya bibit gratis. Jadi kita juga sering berbagi bibit di event-event kita tertentu, misalnya hari lahirnya Tanah Muda, bulan puasa sering banget kita bikin promo atau bibit gratis, terus kayak pembukaan atau memang beberapa bibit yang afkir. Kami lebih memilih untuk tidak menjual daripada nanti petani membeli tapi kecewa. Nah, jadi kami selalu biasanya punya spot sendiri untuk bibit-bibit yang sudah masuk usia tua menurut kami untuk dibagikan. Jadi petani kalau ngelihat di depan udah ada, berarti mereka akan ngambil aja gitu. Nah, itu banyak banget ternyata yang di mereka berhasil. Jadi tanpa modal ya, itu kayak di awal dari segi bibit, ujungnya itu yang jadi pelanggan setianya kita. Jadi semakin banyak kita ngebagi bibit gratis, semakin banyak rasa syukurnya, semakin banyak rasa bahagianya di kita, yang akhirnya aku rasa itu yang terus ngedorong kita untuk bisa selalu maksimal ngasih bibit, ngasih kualitasnya gitu. Kalau kunci keberhasilan pertanian, aku rasa banyak faktor sekali ya. Mungkin kita bisa bilang bibit itu hanya salah satunya gitu ya. Faktor cuacanya juga, kondisi tanahnya juga, ternyata faktor ketersediaan biaya untuk perawatannya juga, faktor experience dan kebiasaan dari petaninya juga berpengaruh gitu ya. Jadi memang banyak banget faktor gitu yang bisa menyebabkan keberhasilan atau bahkan kegagalan di petani. Tapi kalau kita ngomongin jadi kunci utama, pada akhirnya memang kenapa akhirnya Tanah Muda yang kita pilih menjadi bisnis pembibitan, karena menurut aku di budidaya tuh bibit tuh hal paling dasarnya. Dengan bibit yang bagus, dengan bibit yang tepat, dengan pemilihan bibit yang pas juga buat daerahnya mereka, otomatis tuh biaya-biayanya itu juga jadi lebih kecil gitu bahasanya. Sesimpel gini, kalau semakin bibitnya gampang dirawat, otomatis skillnya nggak harus yang gimana-gimana banget gitu ya. Semakin bibitnya tahan terhadap penyakit, otomatis penggunaan produknya akan berkurang gitu. Semakin bibitnya tahan dan bisa berkembang bagus, ya otomatis hasil panennya juga melimpah. Otomatis perekonomiannya naik. Mungkin lebih kayak gitu sih aku ngelihatnya. Kedepannya sih aku berharap Tanah Muda bisa lebih dekat sih pastinya sama petani, sama pelanggan-pelanggan kita. Bisa menjangkau lebih luas dan bisa memenuhi kebutuhan lebih banyak di lapangan. Dan aku rasa kita pengen Tanah Muda hadir jauh dan lama untuk petani. Jadi buat petani, pelanggan-pelanggan setia, mitra atau pemerintahan, tunggu kita sampai 20 tahun lagi ya. Berharap Tanah Muda bisa jadi ruang belajar, ruang edukasi buat banyak orang, baik itu karyawan-karyawan kita yang terus berkembang, pekerja-pekerja harian kita, lingkungan sekitarnya kita, pemerintahan di daerah-daerah mungkin ya. Karena aku percaya sih ya, bisnis tuh nggak ada yang bisa berdiri sendiri. Pada akhirnya butuh kolaborasi, butuh saling dukung dari yang lain, bisa punya tujuan yang sama, tapi bisa di jalannya masing-masing. Dan aku rasa kita perlu kolaborasinya itu. Kita bahkan tidak fokus dengan branding segalanya gitu ya, personal branding dan lain sebagainya, karena aku pengen orang beli bibit di Tanah Muda bukan karena aku, bukan karena karyawan atau bukan karena konten yang kita bangun, tapi karena mereka yakin bahwa beli bibit di Tanah Muda itu menghasilkan yang baik juga buat mereka. Buat teman-teman yang mungkin hari ini juga lagi mencoba bisnisnya kamu, aku yakin entah apapun bisnis dan ide yang kamu jalanin pasti akan bisa berhasil. Yang penting selalu yakin, bekerja keras, dan selalu tuntun sama doanya bahwa bisnis kamu bisa berhasil. Fokus selalu bisnis kepada manfaat yang banyak untuk orang luas, dan aku yakin akhirnya bisnis kamu akan dilirik. Saya Hilda Septiana, owner dari Tanah Muda. Ini naik kelas versi saya, temukan naik kelas versi kamu.